Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa qiyama laylihi tatawwu'an wa siyama naharihi wajiban wa thawabal amali fihi mudha'afan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi ahlul majdi wal irfan. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharraw lailatal qadri fi asril awakhir min Ramadan. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan kita bersama dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita memasuki di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita merasa senang atau merasa sedih Pak dalam hati kita? Bisa jadi sebagian orang merasa senang karena Ramadan hampir berakhir dan mereka akan menemui Idul Fitri. Tetapi sebagian lagi mereka akan merasa sedih karena bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah sebentar lagi akan meninggalkan kita. Maka oleh karena itu, di sisa-sisa bulan suci Ramadan, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, berharap semoga ibadah kita di awal sampai akhir di bulan suci Ramadan senantiasa diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat sunnah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam dan setiap siang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hampir doa ini sering kita ucapkan, sering kita dengarkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau berupa ridha-Mu dan begitu juga surga-Mu, dan kami berlindung kepada Engkau dari murkanya dan juga siksa api neraka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ini tidak sampai derajat sahih, namun ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga sangat rindu kepada 4 orang. Di mana ketika kita membaca doa, meminta ridha Allah, meminta rahmat Allah berupa surga, bahkan surga sendiri ridha, surga sendiri rindu kepada 4 orang. Siapa itu? Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca ayat Al-Quran. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pedoman hidup bagi umat Islam sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Al-Qur'an yang Allah taala turunkan, namun kitab-kitab samawi, Injil, Zabur, Taurat, suhuf Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun diturunkan pada bulan suci Ramadan. Maka rugi sekali ketika umat Islam mereka sudah menyumpai bulan suci Ramadan, namun tidak ada niat, tidak ada tekad untuk membaca Al-Quran. Mari kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang, karena kebanyakan waktu luang kita sibukkan bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, bahkan waktu luang kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya barangkali kurang bermanfaat. Maka kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Terlebih lagi di tahun ini Ramadan, kita mampu untuk menghatamkan Al-Quran, karena pada hakikatnya Al-Quran yang kita baca
ibadah puasa yang kita jalankan nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat untuk orang-orang yang melaksanakannya. Mudah-mudahan ibadah itu mampu menolong kita nanti berada di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah surga sangat rindu kepada wahafizul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, 14 abad yang lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, hati-hati ketika kita melakukan ibadah saum. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-atasa wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa, berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Bisa jadi mereka tidak mampu menjaga lisannya. Maka kata Nabi, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Al-kazib, dusta. Al-ghibah, ngomongin orang. Ngomongin orang sesuai dengan fakta namanya ghibah. Ngomongin orang tidak sesuai dengan fakta namanya fitnah. Baik ghibah ataupun fitnah dapat menggugurkan pahala puasa kita. Yang ketiga adalah namimah, mengadu domba orang, membuat provokator. Maka di bulan suci Ramadan ketika hal itu dilakukan, maka na'udzubillah kita puasa hanya menahan makan dan haus saja. Yang keempat, an-nazuru bisyahwah, memandang lawan jenis dengan syahwat. Apalagi kita sering membawa handphone kemana-mana. Lebih banyak kita membawa alat komunikasi dibandingkan Al-Quran sebagai mukjizat kita. Maka secara tidak langsung terkadang kita membuka apa, yang keluarnya apa. Tapi kalau kita melakukan itu ketika berpuasa, lalu ada hasrat yang timbul dalam diri kita, maka kata Rasulullah itu dapat menggugurkan pahala puasa kita. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang kelima adalah al-yamin, al-yaminul ghamus. Sumpah palsu. Ketika kita sedang berpuasa, lalu kita disuruh untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, namun sumpah yang kita lakukan demi Allah tidak sesuai dengan apa yang terjadi, maka itu dapat menggugurkan pahala puasa kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa setiap waktu, setiap salat, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Kita minta, ya Allah, terimalah amal ibadah kami, salat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami. Kenapa? Tanpa disadari terkadang lisan kita membuat sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Maka kata Imam Ghazali bahwasanya puasa itu ada 3 tingkatan. Ada puasanya orang awam, hanya sekedar menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu. Masuk lagi ke tingkat selanjutnya puasa orang khawas. Puasanya orang khusus, dia mampu menahan bukan hanya makan, minum, syahwat, namun semua panca indera dia dapat untuk menahannya. Dan yang ketiga adalah puasa khawasul khawas, puasa hati, dari iri, dari dengki, dari sum'ah dan seterusnya. Orang sudah memiliki baju baru ketika akhir Ramadan, kita barangkali belum memiliki, ada rasa iri. Orang beli ini, beli itu dan seterusnya. Maka di bulan suci Ramadan kata Imam Ghazali, ada tingkat puasa yang lebih tinggi, mampu bukan hanya menahan makan, menahan minum, menahan daripada panca indera, namun mampu untuk menahan hati. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah surga sangat rindu kepada wa mut'imil ji'an, orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, orang-orang yang membantu kepada orang-orang membantu orang yang kaya, orang yang dermawan, mampu membantu kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini kata Rasulullah SAW, nanti surga akan rindu kepada orang tersebut. Apalagi di bulan suci Ramadan, barangkali di masjid kita, di wilayah kita banyak mengadakan iftar jama'i. Itu secara tidak langsung idkhalus surur, memberikan kesenangan kepada orang lain, maka termasuk dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir Ramadan ada salah satu kewajiban kita, yakni menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah. Itu salah satu bahwasanya kita
bukan hanya melakukan ibadah secara vertikal, namun kita mampu juga melakukan ibadah secara sosial dan horizontal. Maka surga sangat rindu kepada orang-orang yang mau membantu fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memprioritaskan, mengutamakan orang-orang yang tidak mampu. Rasul mengatakan apabila diundang oleh orang miskin, iza da'anal miskinu ajabah ijabatan muajjalah wa huwal abu syafiqu bil yatimi wal armalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diundang oleh orang miskin, oleh orang tidak mampu, maka Nabi cepat-cepat memenuhi undangan tersebut. Karena Rasul sangat sayang kepada anak yatim, kepada para janda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa. Sampai Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, dan kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Kira-kira doa itu banyak kita baca nggak Pak? Ya? Ustaz, ya kita nggak baca doa kayak gitu ya kadang-kadang udah jadi miskin. Ya, itu doa maksudnya bukan semata-mata tidak memiliki harta, tidak memiliki finansial. Wa qala Ibnul Athir, ulama mengatakan bahwasanya di antaranya pendapat Ibnu Athir, wal muradu bil miskin at-tawadu wal khusyu. Yang dimaksud dengan miskin adalah kita diperintahkan oleh Rasulullah agar memiliki rasa tawadu, rendah hati di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu doa yang kita panjatkan, kita berharap semua doa-doa kita insya Allah dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, surga sangat rindu kepada orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa yang kita lakukan dari 114 surah, 30 juz, 6666 ayat. Ketika diperintahkan satu perintah dari Allah maupun larangan, Allah memanggil hambanya dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita tidak mendapati dalam Al-Quran ya ayyuhallazina aslamu, hai orang-orang Islam, tidak. Tetapi yang disebutkan adalah hai orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang berimanlah yang akan mau melakukan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Buktinya ketika memasuki bulan suci Ramadan, sebagian masyarakat muslim banyak yang tidak mau melakukan puasa, terlebih lagi melakukan sholat sunnah di waktu malam. Padahal kalau kita tanya identitasnya apa? Islam. KTP-nya apa? Islam. Namun hatinya tidak terpanggil dengan seruan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Buya Hamka pernah mengatakan, kalau kamu mau melihat orang Islam, lihat ketika lebaran. Yang puasa ada, yang tidak puasa ada, yang sholat sunnah tarawih ada, bahkan yang tidak pernah sholat sunnah tarawih pun ada. Itu potret umat Islam. Tapi lihatlah orang-orang yang beriman, mereka ada di dalam masjid. Apalagi kita berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka perlu kita pupuk rasa istiqomah kita, rasa istiqomah untuk ibadah. Karena sangat rugi ketika kita dari awal sudah melakukan ibadah, namun di akhir-akhir Ramadan ini justru semangat kita menjadi lemah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah yang kita lakukan, kita diberikan semangat dan istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu peringatan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul pernah mengatakan waragima anfu rajul, celaka seseorang, hina seseorang, rendah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dakhala alaihi Ramadan summan salaha qabla ayyughfaralah. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa indikatornya? Indikator manusia yang tidak diampuni dosanya adalah tidak mau melakukan ibadah puasa. Begitu juga tidak mau melakukan sholat sunnah tarawih. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi." Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena dua hal.
Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, mengharapkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di waktu malamnya. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Orang yang melakukan qiyam Ramadan. Apa yang dimaksud dengan qiyam Ramadan? Wal muradu bi qiyam Ramadan salatut tarawih. Yang dimaksud dengan qiyam Ramadan adalah melakukan sholat sunnah tarawih. Orang yang melakukan sholat sunnah tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tanpa kita berdoa, tanpa kita minta, hanya melakukan puasa, melakukan sholat sunnah tarawih, maka jaminannya adalah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikator orang itu dosanya diampuni oleh Allah, doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Di antaranya adalah as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai berbuka. Maka doa kita ketika melakukan ibadah puasa, melakukan sholat sunnah tarawih, insya Allah semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan guru kami Syekhuna Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari di dalam kitabnya Misbahul Zulam mengatakan, kiat-kiat mendapatkan Lailatul Qadar adalah waqad harrara fuqaha'una asy-Syafi'iyah ala anna man shallal maghriba fi jamaah wal isya'a fi jamaah wa sunnat tarawih fi jamaah faqad akhadha min Lailatul Qadri bihazin wafir. Orang yang melakukan sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat sunnah tarawih berjamaah, maka sungguh dia berpeluang besar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mari kita jaga kualitas ibadah kita. Jangan sampai tekad dan niat kita ini justru rendah, justru kendor. Mari kita pupuk semangat kita. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Allah sebagai Tuhan kami, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat turun seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan khawatir. Bahkan janji Allah buat orang yang istiqomah, wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Allah akan berikan surga yang mana sering kita meminta pada malam bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah, di bulan yang penuh berkah, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas bulan suci Ramadan, kita menyandang predikat orang-orang yang bertakwa, di mana orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan presiden yang mulia, bukan ulama yang mulia, bukan kiai yang mulia, tetapi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan setelah Ramadan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita setelah Ramadan menjadi orang-orang yang kembali kepada suci. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kultum pada kesempatan kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.